Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita dapat berkumpul dan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum itu Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu ingin kalian memeriksa keadaan tempat duduk kalian, apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, Ibu ingin kalian memungutnya lalu membuang ke tempat sampah. Setelah itu, kalian rapihkan tempat duduk kalian. Alhamdulillah, kelas kita sekarang sudah rapi dan kita siap untuk memulai pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Ya, betul. Gambar tersebut merupakan gambar daun teh. Lalu, pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga daun teh tersebut bisa sampai ke tangan konsumen? Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video mengenai jenis-jenis pekerjaan. Jadi, hari ini kita akan belajar jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Yeay, selamat belajar anak-anak! Pertama, mata pencaharian di daerah pantai. Yang kedua, mata pencaharian di daerah dataran tinggi. Dan yang ketiga, mata pencaharian di daerah dataran rendah. Yang terakhir yaitu mata pencaharian masyarakat kota. Pencaharian di daerah pantai. Yang pertama yaitu nelayan. Yang kedua yaitu pengusaha tambak, yang ketiga yaitu petani tambak, yang keempat yaitu petani garam, dan yang terakhir yaitu pengrajin. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah merupakan dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Apa aja sih mata pencaharian penduduk di dataran rendah? Ya, ada petani, buruh, pedagang, pengrajin, peternak, karyawan, dan pegawai. Mata pencaharian di dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ayo anak-anak, kita sebutkan mata pencaharian penduduk di dataran tinggi. Ya, ada peternak, petani, buruh perkebunan, tukang, dan pedagang. Nah anak-anak, sekarang adalah mata pencaharian penduduk masyarakat kota. Ada apa aja ya? Oh, ada guru, dokter, sopir, pedagang, polisi, wira swasta, dan ada yang juga menjadi buruh. Nah, anak-anak, setelah kita melihat tayangan video tersebut, Ibu akan mengulas kembali mengenai jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Nah, berdasarkan tempat tinggal, jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi 4. Ada pekerjaan di daerah pantai, ada jenis pekerjaan di daerah dataran rendah, ada jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi, dan juga jenis pekerjaan di daerah perkotaan. Nah, jenis pekerjaan di daerah pantai itu meliputi nelayan, tambak ikan, ada petani garam, ada pengrajin, dan lain-lain. Nah, lalu jenis pekerjaan apa saja yang ada di dataran rendah? Pada dataran rendah sendiri itu merupakan suatu wilayah daratan yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, pekerjaannya meliputi petani, buruh, pedagang, pengrajin, karyawan, dan lain-lain. Nah, sekarang jenis pekerjaan yang ada di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu sendiri merupakan suatu wilayah daratan yang berada pada permukaan lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, pekerjaannya meliputi
buruh perkebunan, petani, peternak, pedagang, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada jenis pekerjaan yang berada di daerah perkotaan. Nah, di daerah perkotaan ini banyak sekali jenis pekerjaan yang dapat kita jumpai seperti guru, polisi, pedagang, supir, dokter, dan lain-lain. Nah, anak-anak, silahkan kalian buka buku halaman 4. Nah, di sana ada 4 gambar. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gambar-gambar tersebut? Lalu, apa tugas-tugas dari gambar yang kalian lihat? Nah, di gambar yang kedua itu ada gambar orang yang sedang memetik daun teh. Nah, tentu saja pekerjaannya merupakan pekerjaan buruh perkebunan yang ada di daerah dataran tinggi. Juga ada melayukan daun teh, juga ada sampai ke pengemasan daun teh. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini biasanya terdapat di daerah dataran tinggi sebagai buruh perkebunan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi secara berpasangan dengan teman sebangku mengenai jenis pekerjaan apa saja yang ada di daerah sekitar kalian. Ibu minta kalian menuliskan jenis pekerjaan apa saja, lalu di mana mereka tinggal, di mana mereka bekerja. Nah, setelah itu kalian analisis dan catat mengenai dampak apa saja dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dampak terhadap pekerjanya yang bersangkutan, juga dampak untuk orang banyak di sekitar kalian. Lalu kita diskusikan secara bersama-sama. Nah, anak-anak, jika sudah selesai, Ibu ingin salah satu dari kalian membacakan hasil diskusi mengenai jenis pekerjaan apa saja yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Ya. Nah, salah satu temannya akan menceritakan mengenai pekerjaan yang ada di daerah sekitarnya nih. Kita simak ya. Ya. Nah, ternyata di daerah tempat tinggal teman kalian katanya ada jenis pekerjaan pedagang, ada jenis pekerjaan konveksi, ada pekerjaan petani, dan lain-lain katanya. Nah, mereka bekerjanya ada yang di sawah, ada yang bekerja di rumah, katanya ada yang bekerja di tempat konveksi sendiri katanya. Nah, dampak dari pekerjaannya kita jadi bisa berbelanja katanya, kita jadi tahu konveksi itu apa katanya. Nah, bagus ya anak-anak, diskusi kita hari ini sudah selesai mengenai jenis pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggal kita. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan merefleksikan kegiatan hari ini. Sekarang setelah pembelajaran hari ini, kita jadi mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang ada di daerah tempat tinggal. Nah, lalu jika kalian belum memahami materi hari ini, Ibu harap kalian dapat membaca kembali mengenai jenis-jenis pekerjaan, lalu kita diskusikan lagi di kemudian hari. Nah, Ibu tutup saja ya pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.